Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa, dan kita masih membicarakan dampak 1 bulan dari Purbaya Efek. Pak Fuad, pertumbuhan ekonomi di triwulan kedua 5,12, dan Menteri Keuangan Purbaya mengatakan bahwa di kuartal keempat tahun ini bisa 5,5%. Itu optimis, realistis atau bagaimana sih Bapak melihatnya? Saya tidak begitu melihat itu bisa 5,5 ya. Tapi memang ada kecenderungan kalau dia melakukan ya gebrakan-gebrakan semuanya pada bergerak begini akan ada tendensi meningkat. Sampai seberapa jauh saya tidak tahu ya kan. Tapi akan meningkat terus itu seperti itu. Jadi asal jangan seperti ya sekarang ini status quo istilahnya kan. Jadi menyerah saja pada keadaan. Yang status quo ini yang siapanya nih Pak? Swasta kah atau pemerintah daerah? Yang pemerintah, kita bicara yang pemerintah aja. Kalau swasta kan nanti ngikuti aja keadaannya. Yeah. Nah kalau dari pemerintah itu kalau sudah mulai ada pergerakan, insya Allah mulai akan ada menaik. Gitu. Soal angkanya itu akan jadi berapa saya terus saja belum tahu ya. Mungkin beliau sudah ngitung sendiri atau apa. Tapi biasanya ekonomi itu memakan waktu untuk mulai ada hasil. Agak lagging ya? Iya, ada lag-nya gitu. Makanya bagi saya yang penting itu adalah hasilnya mungkin agak makan waktu, tapi ada sesuatu yang memang mengarah ke sana gitu. Bukan didiemin saja. Jadi makanya saya bilang ini gebrakannya boleh juga dia menggerakkan semuanya. Tapi itu akan ada kecenderungan memang meningkat. Ya, sepanjang memang tidak ada. Karena begini, intinya itu kalau yang ditargetkan oleh dia itu sesuai dengan pesannya dari Presiden kan, ayo naikin pertumbuhan. Gitu loh. Nah untuk naikin pertumbuhan itu kan memang harus seluruhnya dikerahkan. Ya, dia memang menjadi komandan. Tapi tidak bisa dibebankan orang lainnya tidur, nyenyak aja biasa saja gitu, nggak mungkin. Lainnya dalam hal ini siapa sih Pak? Institusi yang paling, apakah misalnya Bank Indonesia kah atau siapa? Bahkan Bank Indonesia itu juga harus bergerak. Karena begini. Kan sudah bergerak Pak, menurunkan terus. Iya itu makanya harus bergerak terus. Mungkin lebih daripada itu dituntutnya. Oh lebih dari bunga? Lebih daripada itu. Semuanya itu harus lebih bergerak. Karena yang namanya pertumbuhan ekonomi yang digambarkan secara sederhana saja itu ya, dari income adalah CI plus G plus X minus M, itu kan simpelnya aja begitu. Tapi kan sebenarnya dari faktor-faktor yang sangat kompleks itu kan. Dari sosial, hukumnya, macam-macam lah itu di situ. Ya kan, faktor mikronya, makronya semuanya itu harus jadi satu. Tapi patokannya itu. Nah ini nggak bisa digerakkan hanya oleh fiskal saja. Tidak bisa hanya Menteri Keuangan kan? Nggak bisa. Menteri Keuangan itu nggak bisa menggerakkan ini. Jadi jangan ada misalnya ngomong, wah kalau BI misalnya ya, saya moneter, saya nggak tahu menau misalnya. Nggak bisa juga. Ini juga sebab apa? Salah satu di antara itu bisa ngejegal yang lain. Ya? Misalnya itu inflasi, gue jagain ini. Pemerintah ngaco, inflasinya juga rusak, nggak bisa itu bank sentral menjaga kayak di Amerika. Amerika ngelucurin duit 3 triliun untuk apa? COVID, ya kan? Nggak bisa sampai sekarang inflasinya masih terus saja berkelanjutan gitu loh. Pak Fuad melihat KSSK itu masih oke kan Pak? Masih bekerja bersama-sama kan? Antara moneter, antara fiskal, Bank Indonesia, Kementerian Keuangan. Ya sudah mulai diangkat kemarin burden sharing. Ya kan, tapi saya kira bisa lebih daripada itu harusnya, gitu loh. Harus lebih dari itu. Lebih daripada itu. Baik. Nggak boleh enak-enakan saja salah satu pihak kayaknya dia, gua sembunyi aja dah. Yang bergerak itu fiskalnya nggak mungkin. Baik, Pak Herman, yang kita tahu serapan anggaran Pak 2025 itu tidak secepat 2024. Saya bandingkan dengan 1 tahun saja deh. Dan itu salah satu alasannya karena ada nomenklatur kementerian yang baru yang kemudian akhirnya penyerapan anggarannya terhambat. Kalau kita bicara kurang dari 3 bulan kan sampai akhir tahun ini, itu bagaimana bisa Menteri Keuangan Purbaya dan tentunya pemerintah menggenjot serapan itu, Pak Herman? Serapan anggaran itu kan juga sangat bergantung kepada ketersediaan anggaran. Artinya banyak faktor lah yang mempengaruhi terhadap serapan anggaran. Dan tidak serta-merta saya kira serapan itu sangat bergantung kepada bagaimana institusi dia melakukan lebih agresif gitu ya. Karena juga kalau agresif
anggarannya belum tersedia bagaimana? Kita kan masih menunggu income dari pendapatan negara dari berbagai sisi, dari pajak, dari PNBP, dari cukai dan lain sebagainya. Outlook-nya bagaimana Pak tahun ini Pak untuk pendapatan itu? Saya kira sebetulnya on the track ya. On the track. Kalau melihat dari prognosa, saya kira on the track. Bukannya agak lambat Pak dibandingkan tahun lalu penerimaan ini? Ya karena kan ada pergeseran. Ya, ada pergeseran. Pertama Menteri Keuangan berganti, kemudian ada kebijakan-kebijakan yang lebih lebih condong untuk menghidupkan kembali kepada sektor-sektor real. Dan saya kira ya kalau tadi berbicara masalah bagaimana optimisme pertumbuhan, sepanjang bahwa Menteri Keuangan ini memang bisa meningkatkan ataupun lebih meningkatkan agresivitas terhadap 4 faktor yang mempengaruhi pertumbuhan, saya kira ini bisa diwujudkan ya. Pertama tentu daya beli. Ini daya beli bagaimana untuk meningkatkannya? Kan sekarang ada paket stimulus untuk misalkan fresh graduate sekarang magang itu ya. Magang, ada proses magang. Ini kan juga untuk meningkatkan belanja masyarakat gitu. Jadi paket stimulus ini penting untuk bisa meningkatkan daya beli masyarakat. Yang kedua saya melihat bagaimana investasi, sehingga uang yang ada di BI 200 triliun ditarik nih, supaya bukan hanya government spending, ya bukan hanya APBN yang bisa menggerakkan kegiatan usaha di daerah ataupun di manapun, tetapi sektor swastanya pun didorong supaya hidup. Maka itu digelontorkanlah 200 triliun untuk meningkatkan peran investasi swasta, gitu kan. Saya kira ini penting ya. Terus yang lebih penting adalah gebrakan bagaimana mengopyak-opyak institusi, kalau nggak diserap ini anggaran, saya tarik ini. Ya karena dengan percepatan untuk bisa menyerap anggaran ini dan nanti di ujung-ujung tidak menjadi silpa, ini akan menjadi pergerakan stimulus APBN terhadap pembangunan lainnya. Nah kalau ini terjadi, ya optimis bahwa memang pertumbuhan ekonomi akan meningkat. Government spendingnya efektif untuk bekerja meningkatkan pertumbuhan, kemudian daya beli masyarakatnya meningkat, investasi yang digelontorkan di Himbara pun bisa jalan, dan selebihnya kalau misalkan memang bisa membuka akses pasar lebih luas ke luar negeri, ekspor kita akan lebih tinggi. Nah kalau ini terjadi, ya pertumbuhan akan meningkat. Pak Toto sebagai orang yang suka ngitung-ngitung, seperti Pak Purbaya juga suka berhitung, itu Anda melihat angka 5,5 atau 5% sekian di akhir tahun ini selama full year, bisa tidak Indonesia capai untuk bertumbuh dalam ekonominya? Ya, saya kira tadi sudah disampaikan ya, Pak Fuad juga, bahwa saya kira secara sederhana dalam situasi ekonomi yang sedang tidak baik-baik saja, tanda penting begitu, tentu soal government spending ini menjadi sesuatu. Jadi kata kunci ya. Dan saya kira kan pemerintah sudah mencoba bereaksi dengan cukup cepat ya, dengan berbagai macam kemudian ide kreativitas supaya kemudian pasar itu bisa dibanjiri dengan likuiditas yang cukup begitu ya. Nah harapannya tentu kemudian ekonomi juga bisa mulai bergerak ya. Jadi saya dalam konteks ini sebenarnya saya juga menyoroti mengenai kekuatan engine growth kita ada di mana. Misalkan menjadi salah satu powerhouse ini sekarang kan Danantara misalnya. Danantara itu juga punya namanya Danantara Investment Management, DIM. Jadi DIM ini kan fungsinya bukan cuma sekedar kelola portfolio begitu ya, kemudian mengelola return yang tinggi, tapi juga bagaimana dia diminta untuk bisa mengattract juga kira-kira foreign direct investment supaya bisa masuk ke dalam. Jadi DIM itu diminta bagaimana mereka segera bisa menyiapkan proposal yang betul-betul menarik, sehingga program-program prioritas pemerintah misalnya ya, kaitannya dengan soal ketahanan energi, ketahanan pangan, dan macam-macam lainnya itu bisa segera dimasuki kalau kemudian mereka juga bisa menarik investor global masuk. Nah itu menurut saya harus segera saat ini ditunggu nih. Kan kalau kita baca berita udah macam-macam ya, ada komitmen Danantara dengan investor dari mana begitu. Yang kita tunggu segera sekarang adalah apa yang segera bisa diimplementasikan. Sehingga kemudian dia sebagai powerhouse yang bisa menarik foreign direct investment masuk, betul-betul bisa menyelenggarakan berbagai macam program investasi baru. Jadi program investasinya itu bukan cuma yang sekedar modelnya
capital intensif ya, Oke. tapi juga yang modelnya labor intensif, Baik. supaya pemenuhan lapangan kerja juga bisa terjadi. Iya. Jadi saya kira kalau DIM segera ya bisa merealisasikan beberapa proyek saja kaitannya dengan program prioritas pemerintah ini mungkin akan membantu. Oke. Bagaimana percepatan ekonomi itu Iya. dengan penciptaan lapangan kerja baru mungkin bisa jalan. Baik, Gitu. Bapak-bapak dan pemirsa, ada yang mengatakan bahwa ekonomi sebenarnya bergerak karena didorong oleh keyakinan, oleh perasaan, oleh sentimen, oleh efek psikologis yang dirasakan oleh pelaku bisnis dan masyarakat. Pertanyaannya adalah apakah purbaya efek ini bisa berdampak lebih panjang daripada 1 bulan. Tetap bersama kami, Top Ekonomi akan segera kembali. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.